Oleh karenanya, momentum Ramadan ini maka manfaatkan untuk mendidik anak, mencetak anak agar supaya menjadi aset yang sangat berharga untuk kita kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di program kajian Ramadan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang aset akhirat yang sangat berharga. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aset tentunya bukan hanya aset untuk dunia yang berupa harta benda, akan tetapi perlu kita pikirkan aset ini bagaimana caranya agar supaya aset ini bukan hanya untuk di dunia, akan tetapi menjadi aset yang sangat berharga dan berkebahagiaan untuk kita semua kelak di akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah, aset sudah barang tentu yang berupa harta benda. Akan tetapi ada satu aset lagi yang sangat berharga untuk kita semua, baik dunia maupun akhirat. Dengan melalui amanah Allah yang disebut anak. Anak ini menjadi dambaan setiap pasangan. Anak tentunya menjadi sebuah kebahagiaan untuk sebuah pasangan rumah tangga, suami, istri. Bagaimana di acara atau di momentum Ramadan ini kita bisa menjadikan anak ini agar supaya menjadi aset untuk kita baik di dunia, terutama di akhirat kelak. Mudah-mudahan di momentum Ramadan ini kita semua mampu menjadikan anak kita sebagai aset yang sangat berharga untuk kelak kita sudah berada di akhirat. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita menjadikan aset anak ini untuk akhirat? Tentunya di momentum Ramadan ini kesempatan untuk kita semua. Di sela-sela kita berjuang untuk mendapatkan aset dunia ini berupa harta benda dengan melalui usaha, bisnis dan lain sebagainya. Maka di sela-sela itu kita harus siapkan, pikirkan, memiliki prinsip bahwa kita harus punya aset kelak di akhirat. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk kita menjadikan aset anak ini kelak di akhirat. Yang pertama, tentunya di momentum Ramadan ini anak kita sejak dini atau sejak dari kecil kita melakukan pengenalan terhadap shaum. Dari sejak dini anak kita perkenalkan yang namanya ibadah shaum. Latih mulai dari sekarang. Walaupun si anak itu belum terkena kewajiban untuk melakukan shaum, akan tetapi untuk tarbiyah atau melatih, imtihan, latihan untuk si anak ini, yang pertama belajar shaum si anak ini mulai dari terbit fajar kemudian sampai zuhur. Itu untuk pertama kali. Minimal si anak ini berpuasa dari jajannya.
seperti itu sampai makan siangnya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika si anak, ini hati-hati, jika si anak sudah tidak kuat, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau lihat si anak sudah tidak kuat, dipersilahkan untuk berbuka. Yang kedua, tentunya kasih hadiah, walaupun si anak ini berpuasa baru setengah hari, terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan berikutnya. Anak ini sedikit demi sedikit tambah waktu untuk memperpanjang puasanya. Dan insya Allah, jika anak ini mengikuti arahan kita atau apa yang diarahkan oleh kita, melakukan ibadah saum, maka kalaupun itu menjadi pahala atau itu keuntungan orang tua, karena pahalanya akan diberikan kepada orang tua. Yang kedua, si anak menjadi terbiasa melaksanakan ibadah saum. Yang ketiga, tentunya berikan surprise, dan mudah-mudahan kita mampu memberikan pengertian atau memberikan apa itu saum, manfaatnya, hikmah di balik saum, dan lain sebagainya. Itu sampaikan sedikit demi sedikit kepada anak-anak kita, putra-putri kita, agar supaya si anak ini mendapatkan atau memiliki giroh semangat yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini, anak kita tercetak menjadi anak-anak yang tangguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ibadah saum pada saat bulan Ramadan. Insya Allah ini akan menjadi investasi yang sangat berharga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu redaksi yang diriwayatkan Imam Muslim, redaksinya adalah idza matal insanu, idza matal insanu. Di redaksi lain, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Al-hadis. Jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah amaliyahnya. Dia sudah tidak bisa melakukan sholat lagi, sudah tidak bisa melakukan ibadah saum lagi, tidak bisa melakukan sedekah lagi. Putuslah amaliyahnya. Kecuali 3 hal ini, walaupun sudah meninggal dunia, tetap yang 3 hal ini akan menjadi investasi, akan mengalir pahalanya kepada kita di akhirat kelak. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Jika kita pandai bersedekah pada saat hidup, maka pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ilmu yang pernah kita berikan kepada orang lain, ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, itu juga akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, sudah berada di akhirat atau berada di alam barzah, maka itu sudah mulai terasa mengalir manfaatnya, mengalir pahalanya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu. Anak, kata walad ini anak baik laki-laki atau perempuan, maka disebutnya walad. Yad'u lahu, yang selalu mendoakan kepada kita dengan minimal ungkapan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bahkan minimal
dan insya Allah termasuk kategori mengabdi kepada orang tua. Jika kita sebagai anak selalu membacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebanyak 7 kali setiap setelah selesai sholat fardu, insya Allah itu masuk kategori pengabdian kepada orang tua. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, putra-putri kita sejak dari kecil doa ini ajarkan agar supaya anak ini selalu terbiasa dan sangat mudah untuk melafalkan doa ini, dan keuntungannya untuk kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekilas informasi ini anak-anak kita, putra-putri kita menjadi aset untuk kita semua, aset yang sangat berharga di kemudian hari, aset yang sangat bermanfaat di kemudian hari, aset yang akan menggembirakan kita di kemudian hari. Oleh karenanya, momentum Ramadan ini maka manfaatkan untuk mendidik anak, mencetak anak agar supaya menjadi aset yang sangat berharga untuk kita kelak di akhirat. Tentunya bukan hanya di akhirat, insya Allah akan terasa manfaatnya, kegembiraan kita mulai dari dunia. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mencetak anak, meninvestasikan anak menjadi investasi akhirat yang sangat berharga. Sebagaimana salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan ini sebagai paman Rasulullah SAW, kurang lebih usianya beda 3 tahun dengan Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Abbas radhiyallahu an. Sahabat Abbas ini seorang pembisnis yang sangat kaya raya dan sangat sibuk aktivitasnya dengan bisnisnya. Akan tetapi luar biasa, di sela-sela kesibukan itu beliau mempunyai prinsip bahwa di sela-sela kesibukan investasi dunia ini, beliau punya prinsip untuk menginvestasikan anaknya agar supaya menjadi investasi kelak di akhirat. Oleh karenanya, beliau pada saat itu memiliki 2 anak. Anak yang pertama Fudail namanya, dan si bungsu namanya Abdullah. Oleh karenanya, pada saat itu Abdullah ini sahabat Abbas investasikan dengan melalui Abdullah ini dipesantrenkan ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertujuan mudah-mudahan Abdullah ini hafal hadis. Dan menurut informasi sahabat Abbas sebagai ayahnya, karena sering pulang pergi mengikuti di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hafal hadis hingga 200 hadis, yang sangat luar biasa sekali. Karena anaknya sudah bertekad diinvestasikan untuk akhirat, maka anaknya itu hafal sampai 2000 hadis. Ini salah satu ilustrasi sahabat Rasulullah, dan beliau sebagai paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sela-sela kesibukan usaha dan bisnisnya masih memiliki prinsip agar si anak menjadi investasi di akhirat. Ada peribahasa, saya sebagai orang tua umpama tidak hafal Al-Quran, maka si anaknya harus hafal Al-Quran. Punya prinsip si anak harus hafal Al-Quran. Jika sebagai orang tua tidak hafal hadis, maka si anak, kita punya prinsip, mudah-mudahan anak ini hafal hadis. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berada di majelis ilmu, maka selalu berdoa, ungkapkan saja, ya Allah,
Mudah-mudahan anak hamba menjadi ahli ilmu. Mudah-mudahan anak hamba menjadi penghafal Al-Quran, ya Allah. Mudah-mudahan anak hamba nih menjadi penghafal hadis. Begitu. Kalaupun tidak terlaksana dengan anak-anak kita, maka dengan cucu kita kelak. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkehendak, berkeinginan, memohon kepada Allah agar ada salah seorang nabi yang lahir di dekat Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail pun berdoa pada saat itu. Malah ternyata yang lahir di dekat Ka'bah satu-satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena jangan kecil hati Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berada di majelis ilmu, di dalam hati itu ungkapkan, mohonkan kepada Allah agar anak-anak kita menjadi ahli ilmu, penghafal Quran, penghafal hadis dan lain sebagainya. Kalaupun tidak terlaksana oleh anak-anak kita, maka kelak oleh cucu-cucu kita. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.